Indonesia banyak juga. Oh, sangat banyak. Banyak Ya. betul. Buku healing Indonesia dan bahasa Indonesia bila dibuat healing macam tu sedap. Betul. Puitis dia. Oh, puitis dia tak guna perkataan bombastik pun, tapi bila kita dengar tu terpujuk lah kan, terpujuk, sembuh gitu. Semua perkataan healing lah. Kena baca Wah. sih. Bahasa Melayu tak penting atau rasa tak high class. Kamu Melayu, kenapa kamu tak boleh cakap bahasa Melayu? Malu! I sudah bagi tahu kan, saya orang Malaysia bukan China. Kenapa you tak boleh cakap bahasa Melayu? Semuanya salah Cina. Semuanya Cina dalam negara. Apa beza Cina Malaysia dengan Cina Indonesia Dia nggak suka bahasa Chinese Mandarin. Why? Karena susah, cincang-cincang gitu. Secara peribadilah. Ya. Pertama-tamanya kita perlu memperkasakan bahasa Melayu tu di dalam negara kita terlebih dahulu. Sebelum kita ingin menyebarluaskannya ke tempat-tempat di luar. My favorite one would be like Sheila, tak vibe though. Yeah, it's like tak ada vibe lah, macam tu lah. I don't know how to explain this. It's like it's TikTok thing ah. Yeah, it's a TikTok thing. Hey Sheila, sumpah tak vibe tu. There's this term in Malaysia, kita orang cakap kita pergi healing. So we go healing. So this is basically like when you need to relax your mind and get away from city life, maybe. Yeah. Or From work. stress. So kita pergi healing ah. Okay, maybe I'll say let lu. Let lu. Okay. Which means chill, like chill for a second, you know? Gue Cindo. Ya iyalah, gue bisa bahasa naon atuh. Nggak bisa bahasa Mandarin, Tiongkok, Tionghoa, Cina, Chinese, Sokanari itu nggak bisa saya. Mohon maaf. Bahasa Indonesia gara ada baleo. Kelamaan di tanah Sunda. Lainnya. Bukan ya begini ya. Kayaknya mas saya mah dari semenjak ngaborojol teh dilahirkan ya dari rahim ibuku gitu. Kayaknya teh saya mah udah meweknya juga pakai bahasa Sunda. Ma tiris nih ma. Kayaknya gitu. Tuh bisa bukannya nggak les bahasa Mandarin teh pernah les tapi tuh kuat kayaknya mah soak otaknya Pernyataan itu kembali memicu diskusi luas di media sosial. Banyak netizen mempertanyakan arah perkembangan bahasa di Malaysia, terutama di kalangan generasi muda yang semakin banyak terpapar konten digital dari Indonesia. Sekarang jam 3 pagi dan saya nggak bisa tidur. Soalnya otak saya lagi pikir kalau saya pikir banyak, saya nggak bisa tidur. Dan saya pikir apa sih? Saya pikir tentang Indonesia. Ya, ada banyak malam kalau saya pikir tentang Indonesia, saya nggak bisa tidur loh. Mungkin saya rindu Indonesia atau apa. Kalau saya pikir, saya nggak bisa tidur. Saya pikir banyak barang sih, saya pikir terus. Dan saya udah kayak gini 1-2 jam, sehingga saya nggak bisa tidur sih. Itu mungkin gini ya, mereka kalau teman-teman saya, dia bilang, Ivy, kenapa kamu selalu posting tentang Indonesia di Facebook kamu? Saya pikir, kayaknya saya udah terkena racun Indonesia sih. Saya selalu ngomong tentang Indonesia sepertinya udah jatuh cinta, udah kena racunnya atau gimana. Itu sampai saya selalu ngomong tentang Indonesia dan video saya, postingan saya juga banyak yang lihat jadi viral. Tadi saya makan malam di satu restoran, terus karyawannya lihat ke saya terus dia bilang, kamu yang memperkenalkan wisata Bali kan? Itu ketahuan juga. Dan sekarang saya di satu kota yang sangat kecil, itu namanya Labis. Itu sepertinya pacitan gitulah. Di sini nggak ada Starbucks, nggak ada McDonald, paling ada KFC gitu. Sangat it's a very small town lah, kota kecil gitu. Itu ada orang yang kenal saya juga sih, itu cewek Cino yang gila Indonesia gitu. Memang tidak bisa dipungkiri, dalam beberapa tahun terakhir, industri kreatif Indonesia berkembang sangat pesat. Film Indonesia semakin populer, musik Indonesia banyak didengarkan di Malaysia. Begitu pula dengan podcast, YouTube, hingga siaran langsung para kreator Indonesia yang memiliki jutaan pengikut dari negeri jiran. Akibatnya, banyak kosakata Indonesia yang tanpa disadari mulai masuk ke percakapan sehari-hari anak muda Malaysia. Guys, ini ada info 3 alasan aku nggak suka belajar bahasa Mandarin katanya.
Padahal mereka orang China tapi tidak bisa bahasa Mandarin katanya gitu guys ya. Buat kalian baru mampir, jangan lupa dibantu subscribe Dede Kelvin Reaction ya. Ini adalah channel terbaru aku. Jadi buat kalian baru mampir jangan lupa bantu subscribe. Kalau yang sudah subscribe terima kasih banyak gitu guys. Kita reaction seperti biasa, bareng-bareng infonya. Kita reaction bareng-bareng ya. Kalian bisa tulis di kolom komentar reaction kalian. Kita tonton bareng-bareng guys infonya. 3 alasan kenapa saya tidak suka belajar bahasa Mandarin. Pertama, wah ngele minta ampun ya. Bahasa-bahasa lain ya, iyalah aku belajar ya, misalnya bahasa Inggris gitu, bahasa Korea gitu. Itu ada hurufnya gitu, A, B, C, D sampai Z itu ada gitu. Korea kan ada huruf-hurufnya kan, walaupun gambarnya gini-gini tapi ada huruf-hurufnya kan. Sedangkan bahasa Mandarin tidak ada. Iku satu kata, satu huruf ya wis iku hafalno. Sing wong Cina asline lho, sing wong Beijing, wong Guangzhou, wong Shenzhen ae gurung tentu hafal. Yo nek alfabet enak ya A B C D sampai Z cuma 26 huruf. Bahasa Mandarin kok ono 20.000 sekian ngono. Iku harus hafal lho per huruf. Lek ngene tulisannya iku berarti bacane ya apa? Lek ngene berarti bacane ya apa? Belum lagi ada nada-nadane. Nada 1 sampai 4 a ngono. Iku harus bener ngomongnya. Lek ngomongnya salah artinya beda wong liya gak ngerti. Alasan kedua, tuntutan dari orang-orang sekitar nih. Keluarga, orang tua, masyarakat. Dari keluarga nih, misalnya keluarga nih kita sih memegang erat budaya Chinese yang totok ngono ya. Iku lek mereka kumpul, Imlek atau apa sembarang macem. Wus ngobrol basa Cina kabeh, wus sung hong jeng tong tong. Lek ketemu wah ni hao seng ti jian kang seng song huang seng. Aku gak apa iki? Mereka datang nang aku ngono. Weh, ni seng song hong seng huang seng. Xie xie, bu xie, dui bu ji. Gak ngerti aku. Ketok kayak goblok dhewe ngono ndek seluruh keluarga ngono. Apa maneh ono sepupu-sepupuku sing misalnya di sekolah internasional ngono. Sing koyo Taipei, Sincong lalala iku. Iku lek kumpul pointer kan. Wes ngobrol mbek ayah ngombe susu. Aku goblok dhewe. Kok Guys ya. Cina tidak tahu cakap kalau Cina. saya pergi pasar ke mana-mana kalau orang cakap Cinggu ni sini contoh lah dia cakap Cina kan saya akan cakap sorry apa dia? Jangan, saya malas mau cakap Cina. Kantoi sudah. Sebab macam mau cakap setera tu ndak juga tera lah, tapi saya paham juga lah cakap Cina walaupun saya Cina. It's just that I am fluently more bahasa Iban, bahasa Bidayuh. Sesat. Tahu saya memang sesat, tapi begitulah hakikatnya ya. Saya tiap berapa sangat saya tidak betul. Jangan lagi kamu cakap, kau ni Cina, tapi kau ni cakap Cina pun. Bukan saya tidak pandai cakap Cina, saya faham. Cuma macam, kau faham kah dia punya pingin tu nanti kalau lari, aku yang malu, bukan kau. Gimana guys? Artinya apa, Chan? Nggak tahu. Mana kok karung speak, Chan? Enggak, gua waktu itu dulu pernah belajar Cina. Tapi gua itu nggak jelas. Lu bayangin ul, dalam bahasa Cina itu buat lu belajar Mandarin aja itu ada 3 hal yang lu harus hafalin aja. Fake Cina katanya. Emang fake Cina. Gua akuin. Jadi yang benar orang mana? Aku nggak tahu. Nggak tahu, sumpah aku nggak tahu. Nih aku ada keturunan Chinese, tapi aku nggak bisa bahasa Mandarin. Kedua, aku orang Sumatera, Batak, Minang, tapi aku nggak bisa bahasa mereka juga. Terus ketiga, aku pakai bahasa Sunda, tapi bahasa Sundanya nggak gimana-gimana guys. Cuma ya gitu-gitu selewat-lewat aja. Terus keempat, aku tinggal di Tangerang guys. Lucu gak? Sumpah. Loh, ono sing takok ngene. Cina kok ora iso Mandarin? Isone malah Jawa. Loh, ngene. Mandarin iki wis rak latihan 5 tahun. Soalnya apa? Aku kuliah wis rak tau nganggo Mandarin. Aku wis terakhir ajar Mandarin ki SMA lah. Lah, iki delok ae. Mandarin 92. 92. Basa Jawa 79. Luwih elek basa Jawa. Dhisik ya. Tapi mergo Mandarin rak tau dinggo, Jawa dinggo, ya wis kualik saiki. 92 Jawa, 79 Mandarin, ya. Wah. Dudu ra iso. Wis lali, ora dilatih. Tuh, udah lupa. We're Chinese, but we cannot speak Chinese. 我们是移民人的。OK，我们希望是你去把它。
Kejadian tadi. Nggak tahu. Apa tadi katanya? Bisa bahasa Mandarin, Pak. Terus apa? 我是那袁武平啊，谢谢。走到这，晚上啊，还是明天啊？我肯开播的，我那是开播的，这有差异的。啊，你的对哪来？ I cannot speak Chinese. Very Chinese, but we cannot speak. We're from Indonesia. Malaysia also some cannot speak Chinese. Yeah, the Chinese Indonesian can Chinese speak. KW. Chinese KW. Chinese KW. Chinese KW katanya guys. Aduh. YouTuber asal Denmark ini terkejut ketika melihat secara langsung kehidupan Muslim di Indonesia. Before I came to Indonesia, I definitely had a different view on Islam as a religion because the media in Denmark will very easily portray, let's say, if a Muslim living in Denmark does something bad, let's say they do a crime or something like this, it will mention a Muslim man from Iran or Iraq or Turkey has done this, right? So I think generally Denmark, the perception of Islam definitely not as good. Once I moved to Indonesia, I got a totally different perspective on Islam. I've learned a lot from it. Some of my closest friends are Muslims. Yeah, one of my favorite greetings is Assalamualaikum. It is so peaceful, it is so respectful. Even though I'm not Muslim myself, I still enjoy it. Nah, karena kita ini sebenarnya Chinese tapi nggak bisa ngomong bahasa Chinese, jadi tinggal bilang ceke. Saya mengaduin orang Cina, Pak. Saya lahir di Indonesia, gede di Indonesia, sekolah di Indonesia, kerja di Indonesia. Dipanggilnya Cina, Pak. Tambah satu lagi Om, nggak bisa bahasa Cina. Jadi sebenarnya kita orang apa ya Om ya? Kita orang apa ya Om ya? Hey guys, aku lagi main nih di PIK dan aku lagi keinget sama cerita teman aku dari Malaysia. Dia bilang kayak, wah Jakarta semaju ini. Dia lihat pembangunan PIK kan, dan dia lihat sekarang PIK tuh kayak gini. Terus dia lihat Jakarta ternyata maju banget. Jadi kayak, wah seneng sih di mata dunia paling nggak Jakarta atau Indonesia itu jadi kayak negara yang lebih maju. Gimana menurut kalian guys? 为什么不喜欢dia nggak suka bahasa Chinese Mandarin? Why? Karena susah, cincong gitu. Cincong. Cincong. Aduh, gue shock. Cause you know, kalau mau ngomong any other language tuh nggak ada kayak nada kan. Tapi kalau di Chinese there's like 4 ya kan. Right. Jadi kayak if you wanna say I love you, wo ai ni, it's like wo ai ni. Something like that. Kayak terlalu orang Cina kalau ngajak ngomong tuh kadang I pikir ngajak ribut loh. Karena mereka kalau ngomongnya tuh kayak gitu banget. Tadi kayaknya lo ngajak dia ribut sih, gue pikir. Oh gitu ya? Bro, lo kan Cindo, kok lo gak bisa bahasa Mandarin sih? Heh, Solikin, gak semua Cindo bisa bahasa Mandarin ya? Tetep aja lah bro, lo kan Cindo, masa gak bisa bahasa Mandarin? Dasar kampung! Lah, lo kan juga Cina, emang lo bisa bahasa Mandarin? Hah, gue Korea ya? Ya udah coba bahasa Korea. Ike boy, oh jajangmyeon sarang heyo ramen mau galeh. Ay, kalau kayak gitu mah gue juga bisa. Kalau lo apa Ijo? Kalau gue sih Jepang, Naruto, Sasuke, arigatou gozaimasu, rasanya. Apa sih? Nah, menurut pendapat kalian gimana guys terkait infonya ini ya? Banyak orang-orang China ya, Cina maksudnya Cindo gitu ya, nggak bisa bahasa Mandarin gitu ya. Nah, mungkin kalian punya komentar atau reaction, bisa tulis di kolom komentar seperti biasa. Sekian dulu infonya untuk hari ini. Terima kasih yang sudah hadir. Terima kasih yang sudah bantu subscribe. Kita tentunya akan bertemu kembali di video selanjutnya. Sehat-sehat selalu buat kalian dan see you guys.